Dunia menolakku atau ku digoda, ku bersandar Yesus ya teguhkanku. Tuhan Yesus sahabatku. Saudara ingat lagu ini? Ya. Saudara, apakah saudara pernah ditolak? Mungkin ditolak ketika masuk ke sekolah tertentu, ditolak ketika melamar kerjaan, atau ditolak cinta. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami hal yang seperti ini, tetapi penolakan apapun yang kita terima, kita harus hindari satu hal, saudara. Apa itu? Ditolak oleh Allah. Shalom, mari menginjil. Kita bertemu di dalam kelas sejarah penebusan yang diadakan secara online setiap hari Senin jam 10 pagi. Dengan saya, Evangelis Yudi Lengkong, kita terus menerima kasih karunia yang telah diberikan bagi kita melalui buku seri sejarah penebusan. Hari ini, mari kita membahas bersama-sama bagaimana rahasia supaya kita tidak ditolak oleh Allah. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah mengasihi kami. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau tetap ada menyertai kami. Kasih-Mu besar bagi kami. Bahkan saat ini pun Engkau siapkan firman berharga untuk kami pahami, untuk masuk ke dalam hati kami dan berakar, sehingga kehidupan kami pun senantiasa berjalan di dalam ketetapan dan peraturan Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang berharga ini, kiranya Engkau yang akan membungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, tema hari ini, mungkin saudara lihat di layar, itu adalah rahasia tidak ditolak. Kita baca pembacaan kita hari ini, 2 Korintus 13 ayat yang kelima, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini adalah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di sini berbicara, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus sementara berbicara tentang keteguhan kita, iman kita harus benar-benar ada di dalam Yesus senantiasa. Jika tidak, kamu tidak tahan uji katanya. Kata tidak tahan uji di sini, di dalam terjemahan lain artinya kamu sudah ditolak. Jadi hari ini mari kita selidiki bersama-sama, melihat ke dalam diri kita, apakah kita telah benar-benar teguh di dalam Yesus, telah benar-benar berjalan di dalam firman-Nya, sehingga kita tidak salah paham tentang diri kita. Kita berpikir bahwa kita telah aman, posisi kita telah oke. Ternyata kita menjadi orang yang ditolak. Baik saudara, mari kita menerima kasih karunia yang telah disiapkan bagi kita hari ini. Kita sedang membahas mengenai Daud. Dan tema hari ini pun akan kita bahas mengenai kehidupan Daud. Lewat kehidupan Daud ini, kita akan melihat bersama-sama seperti apakah rahasia untuk tidak menjadi orang yang tidak ditolak oleh Allah. Saudara, Saul telah menolak firman Tuhan. Akibatnya dia menjadi orang yang ditolak oleh Allah. Di 1 Samuel 15 ayat 23 dan ayat 26 berbicara mengenai hal ini bahwa apa? Saul menolak firman Tuhan dan dia ditolak oleh Tuhan. 2 kali diulang. Karena Saul telah menolak firman Tuhan, maka engkau pun ditolak oleh Tuhan. Jadi mengenai hal ini saudara, Daud telah mendengarnya. Kenapa? Alasan apa sampai Saul itu ditolak? Lewat Nabi Samuel yang telah menjadi guru atau bapa rohaninya. Dan kalau kita lihat, Daud sendiri telah menyaksikan seperti apakah proses kehancuran, apa yang terjadi di dalam seorang Saul sampai akhir dari seorang Saul yang adalah orang yang ditolak oleh Allah. Kehancurannya begitu dahsyat. Itu sebabnya saudara, kita melihat lewat Daud ini, Daud benar-benar berusaha mencari belas kasih Tuhan. Tuhan tolong bimbing aku.
bimbing aku. Tuhan, aku tidak mau menjadi orang yang ditolak. Nah, hari ini saudara, mari kita lihat mengenai Daud yang dinilai oleh Tuhan, bagaimana dia telah mengasihi Tuhan, pada akhirnya Tuhan memberikan penilaian untuk seorang Daud. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab, di dalam Kisah 13, Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22, di situ kita sering dengar bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka sebagai orang yang mengetahui, yang merindukan kehendak Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, dia menjadi orang yang diterima, orang yang tidak ditolak oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dia dan memberkati dia. Mari kita belajar bersama-sama. Seperti apa Daud ini? Kita akan lihat dua hal, lebih spesifik lagi tentang dua peristiwa. Allah menampakkan diri kepada Salomo sehubungan dengan hal Allah memberikan penilaian mengenai Daud. Oke saudara, mari kita lihat yang pertama. Kita akan lihat mengenai Daud, dikatakan bahwa Allah mengakui Daud sebagai orang yang telah hidup menurut jalan Allah dan telah menjaga segala ketetapan dan perintahnya. Saudara yang terkasih, setelah Salomo menjadi raja, dia memberikan korban. Berapa banyak saudara? Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 3, Salomo memberikan korban persembahan 1000 korban persembahan. Biasanya orang memberikan 1 korban persembahan. Tetapi Salomo berbeda. Dia memberikan 1000 korban persembahan. Kita perlu ingat pada waktu itu bait suci belum dibangun. Maka Salomo pergi ke Gibeon. Ada mezbah di Gibeon dan dia memberikan korban persembahan di sana. Ada berapa saudara? 1000 korban bakaran. Dan pertanyaannya, kenapa Gibeon saudara? Kenapa? Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, kita bisa lihat di situ bahwa tidak ada tempat untuk memberikan korban persembahan yang sedemikian banyak selain di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi saudara perlu tahu, ada alasan yang lain kenapa di Gibeon. Bagi yang telah mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh pendeta David Won pada hari Minggu beberapa waktu yang lalu, saudara akan ingat bahwa apa? Di Gibeon ada kemah suci di sana. Ada kemah suci. Oke? Dan ketika setelah Salomo mempersembahkan 1000 korban persembahan, dia menginap di sana dan Allah menampakkan diri untuk pertama kalinya kepada Salomo. Waktu itu di dalam mimpi Allah berkata kepada Salomo, "Minta apa yang engkau mau akan kuberikan." Bagaimana Salomo menjawab? Apa yang Salomo minta saudara? Kalau kita lihat, Salomo meminta pengertian, meminta hikmat untuk bisa menjalankan tugas dia sebagai raja. Tuhan lihat, wow, engkau meminta suatu hal yang tidak diminta oleh siapapun. Karena engkau meminta pengertian, meminta hikmat, maka kekayaan, kekuasaan, panjang umur akan diberikan kepadamu. Jadi saudara, ketika kita berdoa, jangan kita cuma bilang, Tuhan berkatilah pekerjaanku, berkatilah usahaku, berkatilah anakku, berkatilah ini, Tuhan berkat ini, berkat itu, tolong Tuhan. Jangan fokus ke situ saudara. Tetapi mari kita fokus kepada apa? Tuhan berikanlah aku firman-Mu, berikanlah hikmat Tuhan sehingga aku tahu bagaimana cara menjalankan keluargaku, bagaimana untuk membesarkan anak-anakku, berperilaku kepada orang tua, kepada jemaat Tuhan. Berikan hikmat dan pengertian supaya di dalam melaksanakan usaha pun bisa berkenan kepada Tuhan.
Harus minta seperti itu, saudara. Maka Tuhan akan kaget dan bilang apa? Oh, kamu tidak minta dilancarkan dan di ini dan itu. Aku akan berikan kepadamu. Kenapa? Karena kita telah meminta yang paling berharga dan lebih berharga dari dunia ini. Yaitu apa? Hikmat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, di dalam percakapan Salomo dengan Allah bukan cuma bilang, Tuhan, berikanlah aku hikmat, berikanlah aku pengertian. Terus Tuhan bilang apa? Oke, aku akan memberkati kamu. Aku akan jawab. Bukan hanya begitu, saudara. Kalau kita lihat lebih spesifik, ada pernyataan dari Salomo, dan di dalam pernyataan Salomo ini, dia menggambarkan bahwa Daud ayahnya telah hidup seperti apa. Coba kita lihat, saudara. Di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6 dikatakan, 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia, ya, perhatiin di sini saudara. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Amin. Saudara, di sini kalau kita lihat ada hal yang Salomo nyatakan tentang ayah dia. Salomo telah menyaksikan seperti apa kehidupan ayahnya. Ada kata-kata yang muncul di sini. Coba kita lihat saudara. Di dalam slide berikutnya kita coba lihat ada kata hidup di situ. Engkau tahu sendiri Tuhan bagaimana ayahku telah hidup di hadapanmu. Telah hidup apa katanya? Halak. Halak ini bahasa Ibrani ini kita telah familiar ya. Langsung ingat kepada siapa? Oh, Henok telah halak. Telah berjalan di depan wajah Tuhan, panim. Dengan apa? Dengan setia, emet. Ya, emet. Kata emet ini artinya benar tanpa dusta, setia dan tulus ikhlas. Ini menunjukkan kepada tindakan yang tingkah lakunya tidak berubah. Tidak berubah terhadap Allah di dalam segala situasi apapun. Ini saudara. Kemudian apa? Dikatakan, Salomo mengatakan bahwa ayahnya Daud itu telah hidup dengan benar. Kebenaran di sini bukan kebenaran truth atau ya benar atau salah. Bukan seperti ini saudara. Tetapi bicara tentang kebenaran surgawi. Sedek, ya. Sedekah, kebenaran atau bahasa Inggrisnya righteousness. Ini diterjemahkan kadang-kadang sebagai keadilan. Dan kemudian ada muncul di situ kata jujur. Jadi Daud telah menjalankan kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan. Yesyarah. Saudara ingat Yeshurun? Nah, ini nama komisi remaja kita, betul ya? Yeshurun. Ini dari sama artinya dengan Yesyara. Dari akar kata Yashar yang artinya benar, lurus, jujur. Seperti ini. Maka saudara, kita bisa lihat bahwa Salomo mengatakan di hadapan Tuhan, wah Tuhan, Engkau tahu sendiri ayahku seperti apa kehidupannya. Seperti apa kehidupan Daud saudara? Salomo mengatakan bahwa Daud adalah seorang yang senantiasa hidup berjalan di depan wajah Tuhan dengan keteguhan hati, melakukan kebenaran dan kejujuran. Allah dengar ini, gimana respon Allah? Kita lihat di ayat 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14. Ini pernyataan Allah dan di dalam pernyataan Allah ini terkandung penilaian Allah terhadap Daud. Dikatakan begini, 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud. Lihat di sini saudara. Jadi Tuhan sementara mengatakan bahwa apa? Daud itu hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Daud tetap hidup mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan. Di dalam ayat ini muncul juga kata-kata yang cukup familiar dengan kita. Coba kita lihat saudara. Di situ ada kata hidup, halak juga, berjalan. Kemudian ada kata jalan.
kata jalan di situ, ini saya lupa enter jadi tersambung saudara. Jadi saudara bisa lihat sini. Kata jalan di situ adalah derek. Yang artinya jalan, cara, kebiasaan. Terus ada kata tetap mengikuti, syamar. Ya, syamar, ini mengingatkan kita, oh iya, Tuhan telah mendirikan perjanjian perbuatan dengan Adam di Taman Eden. Salah satunya perintah disebutkan apa? Harus syamar katanya. Allah memerintahkan Adam untuk apa? Syamar. Syamar, harus syamar taman itu. Di sini kata syamar, menjaga, memelihara. Arti lainnya berjaga-jaga. Kemudian ada kata ketetapan, huka atau hok. Ini menunjuk kepada aturan-aturan terperinci dari hukum. Kemudian ada kata peraturan, mishpat, penghakiman atau hukum Tuhan. Kita sering udah pernah dengar kan? Bahkan sering mendengar kata-kata ini, istilah-istilah ini. Lewat kata-kata ini kita bisa melihat bahwa Daud telah menjalankan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Seperti yang Salomo sampaikan, dan Tuhan bilang apa? Yes, I know. Saya tahu dan saya sudah apa? Saya sudah melihat seperti apa dia hidup. Tuhan akui dan Tuhan nilai memang Daud itu sudah hidup seperti yang apa engkau katakan Salomo. Aku sendiri yang menyaksikannya. Jadi saudara, di sini untuk pelajarannya bagi kita, untuk kita tidak menjadi orang yang ditolak, untuk kita tidak ditolak oleh Tuhan, kita perlu seperti Daud. Seperti Daud yang ngapain saudara? 2 poin di sini. Yang pertama, hidup berjalan di hadapan Tuhan dengan keteguhan hati, dengan setia. Kemudian, hal yang kedua, untuk tidak ditolak oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Itu adalah kita perlu berjalan ya, atau melakukan ketetapan dan perintah Tuhan dengan setia. Ini yang perlu kita lakukan saudara. Jadi hari ini setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, di hari Minggu, di hari Rabu, kemudian setiap kita mengikuti kelas-kelas pelajaran online, saudara, percayalah firman Tuhan yang disampaikan bagi kita adalah supaya kita terbiasa dengan firman itu. Supaya kita pun menjalankan suatu proses untuk bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bukan bertumbuhnya iman itu terpisah saudara. Bukan, tetapi apa? Menjadi satu dengan perbuatan kita. Lewat firman Tuhan yang kita terima. Haleluya. Gereja kita, Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia ini dikenal dengan apa saudara? Gereja firman. Kenapa? Kita sering belajar ini. Kalau saudara nanti menonton atau mengikuti kebaktian hari Rabu, dalam 1 bulan terakhir ini Pendeta Yunduhi membicarakan tentang air kehidupan yang keluar dari bait suci Yehezkiel. Bagaimana fungsi, misi, tugas dari air kehidupan itu, apa yang menjadi tujuannya, apa yang terjadi ketika air kehidupan itu melanda semua tempat. Ada tempat yang tidak terpengaruh juga. Seperti apa saudara? Nah saudara bisa belajar mengenai hal itu dan menerima banyak kasih karunia Tuhan. Saya merekomendasikan saudara untuk menyaksikan, nanti cari di channel GPBSI, ya, Kebaktian Rabu. Oke saudara, jadi itu yang pertama. Daud telah hidup berjalan di hadapan Tuhan. Kita telah lihat dengan kesetiaan dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang ditolak. Baik, yang kedua, kita lihat mengenai Daud telah hidup di hadapan Tuhan dengan tulus hati dan benar. Daud hidup di hadapan Tuhan dengan apa saudara? Dengan tulus hati dan benar. Di 1 Raja-Raja pasal 3, ini merupakan peristiwa yang terjadi di Gibeon sebelum bait suci dibangun. Sebelum bait suci dibangun. Saat itu untuk pertama kalinya Allah menampakkan diri kepada Salomo. Nah, bagian kedua ini saudara adalah peristiwa yang terjadi setelah pembangunan bait suci ini selesai.
setelah pembangunan bait suci selesai, Allah untuk kedua kalinya menampakkan diri kepada Salomo dan Allah nyatakan apa, saudara? Coba kita lihat 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat kita baca. Mengenai engkau, mengenai Salomo saudara ya. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Perhatikan di sini saudara. Ditekankan lagi. Allah menekankan apa? Coba kamu perhatikan papa kamu, Daud. Jika kamu hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Lewat pernyataan Tuhan di ayat ini, kita bisa menyadari, kita bisa tahu, wow, seperti apa Daud telah menjalankan kehidupannya. Allah menilai dia dengan sangat luar biasa, saudara. Allah menilai Daud dengan kata-kata yang berikut, coba kita lihat. Dikatakan bahwa jika engkau hidup, ada muncul lagi kata hidup. Di situ kata hidup sama, halak, berjalan. Ya, berjalan. Kemudian kata tulus hati, ada muncul kata tulus hati. Dalam bahasa Ibrani, kata tulus hati adalah tom. Tom. Ini mengingatkan kita kepada, ini akar katanya sama dengan kata tumim. Ingat tumim? Urim dan tumim? Ya betul saudara. Jadi urim dan tumim adalah dua barang yang ada di balik tutup. Jadi tutup dada pengambil keputusan yang digunakan oleh imam besar. Nah kata tumim akar katanya sama. Tom. Yang artinya apa? Yang artinya integritas. Kesempurnaan. Integritas. Jadi dikatakan bahwa Daud itu memiliki integritas yang tinggi terhadap jalan Tuhan. Terhadap kehendak Tuhan. Salomo, engkau harus hidup sesuai dengan papa kamu. Kemudian muncul kata benar. Yoser, Yashar, sama tadi. Kejujuran, lurus. Kemudian ada kata tetap mengikuti, syamar, menjaga. Sama saudara ya. Berjaga-jaga, memelihara. Kemudian ada kata ketetapan, peraturan, hok dan mispat. Kalau kita lihat di sini saudara. Ketika Allah muncul pertama kali, menampakkan diri pertama kali kepada Salomo. Dan ketika Allah muncul kedua kali kepada Salomo. Allah membicarakan hal yang sama. Untuk tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Allah memberikan pengakuan yang sama. Kamu ingat papa kamu. Kamu ingat bagaimana dia telah menjadi teladan yang baik. Dia itu adalah orang yang mengejar kehendakku. Dia mengenal hatiku. Wah, ini hebat sekali saudara. Saudara, di sini kita pun bisa belajar. Orang yang tidak ditolak adalah orang yang seperti apa saudara? Orang yang tidak ditolak adalah orang yang menjalani hidupnya dengan berjaga-jaga. Wah, Pendeta Yun setiap hari Minggu kita dengar mengenai ini. Berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu berjaga-jaga. Sangat penting untuk berjaga-jaga saudara. Kemudian apa? Harus memiliki sikap integritas yang tinggi. Dengan apa? Sikap integritas yang tinggi terhadap menjaga ketetapan dan peraturan. Dengan kata lain, kita perlu ada ketetapan hati untuk menjaga firman Tuhan yang telah kita terima. Inilah saudara, dua hal. Betapa pentingnya suatu untuk menjadi seseorang yang tidak ditolak. Hal ditolak dan tidak ditolak. Ini saudara, bagaikan langit dan bumi efeknya. Perbedaannya. Itu sebabnya kita perlu untuk melihat Daud. Melihat Daud, bagaimana Allah melihat Daud. Dan kita bisa mengenal apa rahasia supaya bisa menjadi seorang Daud. Seperti seorang Daud yang tidak ditolak oleh Allah.
Kesimpulannya saudara, kita teringat mengenai dua kali Allah muncul kepada Salomo dan Allah berulang kali menyatakan hal yang sama. Jika engkau hidup seperti papamu itu adalah orang yang berjalan, menjaga perintahku, memegang ketetapan-ketetapanku, dia memeliharanya, dia mengasihinya, dia mencurahkan isi hatinya untuk menggenapkan segala kehendakku. Jika engkau seperti papamu. Salomo lagi dengar itu. Salomo ingat apa saudara? Ya, sebelum Tuhan menampakkan diri kepadaku 2 kali, aku telah mendengarkan nasihat yang sama. Apa itu saudara? Nasihat apa itu? Itu adalah 3 pesan Daud, pertemuan yang sebelumnya. Betul saudara ya? Nanti saudara kalau ada yang terlewatkan atau ingin mendengarnya kembali, silakan nanti ikuti, klik lagi tema di YouTube, GPBC YouTube channel tentang 3 pesan Daud. Sehingga saudara tahu yang saya bicarakan. Jadi Salomo mengingat hal itu. Pewarisan iman telah terjadi saudara. Benar-benar telah terjadi. Allah konfirmasikan bahwa apa? Engkau harus mengikuti papa kamu. Papa kamu itu hebat. Itu sebabnya dia tidak kutolak, tetapi aku menerimanya. Itu sebabnya papa kamu tidak seperti Saul yang menolak firman Tuhan. Tetapi papa kamu, wow, dia ketika bernyanyi pun, saat susah dia nyanyi. Dia merindukan Tuhan, dia merindukan aku. Dia merindukan setiap perkataan firman-Ku. Kamu harus seperti papa kamu. Warisan yang paling berharga bukanlah segala kekayaan, bukanlah nama baik, kekuasaan, bukanlah itu semua. Tetapi apa? Itu adalah iman, firman yang berasal daripada Tuhan. Saudara, kita kembali kesimpulannya. Di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Rasul Petrus sementara berbicara. Ketika Petrus sementara berbicara, dia berkata apa di Kisah 13 ayat 22? Kita baca. Petrus berkata begini saudara. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud bukan cuma menyenangkan hati Tuhan. Daud bukan hanya, dia berkenan. Bukan hanya itu. Tetapi Allah katakan satu hal lagi. Apa itu saudara? Dia menjadi orang yang berkenan karena melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kata kehendak di sini di dalam bahasa Yunani menunjuk kepada isi hati, keinginan, kehendak, rencana, atau suatu hal yang telah ditetapkan. Jadi Daud mengetahui semua hal itu. Dengan kata lain, Daud mengetahui firman Tuhan dan dia melakukannya. Saudara, Daud, kalau kita dengar dari awal sampai sekarang, sempurna banget kayaknya. Betul ya? Tapi saudara, Daud, dia pun banyak melakukan kesalahan. Telah dibahas di dalam topik kita beberapa waktu yang lalu tentang pertobatan Daud. Di awal pemerintahan dia dan juga terjadi di akhir pemerintahan dia. Bagaimana Daud telah melakukan dosa perzinahan dengan istri Uria, tidak berhenti di situ, dia juga apa? Sampai membunuh Uria itu. Kemudian di masa akhir pemerintahannya, apa yang Daud lakukan? Daud menampakkan kesombongan dia lewat menghitung jumlah kekuatan yang dia miliki untuk membanggakan dirinya. Jadi Daud pun ada celah. Ada celah saudara. Tetapi mungkin bagi kita muncul pertanyaan, itu ada salah kok. Kenapa Tuhan nggak lihat itu? Kenapa saudara Tuhan tidak lihat itu? Karena satu hal. Itu adalah Daud
bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Daud sungguh-sungguh bertobat, saudara. Dan Allah menyaksikan pertobatannya. Allah benar-benar melihat hati Daud yang berubah. Itu sebabnya bukan karena Daud itu hebat. Bukan karena itu, saudara. Tetapi Allah melihat Daud telah bertobat. Dosa Daud nyaris membuat pelita perjanjian yang telah ada di dalam dia itu hampir padam, saudara. Hampir padam. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Akan tetapi Allah tidak membiarkan. Allah mendatangi dia dan berkata, kamu telah melakukan dosa. Kembalilah kepadaku. Jika tidak, inilah yang akan terjadi padamu. Daud sadar. Dia menyadari ada sifat dosa di dalam dia. Ada sifat yang benar-benar, wow, dia pikir hal tersebut tidak ada di dalam dia. Tetapi ternyata apa? Ternyata dosa itu telah bersembunyi di lubuk hatinya yang paling dalam. Sangat tertutup dengan rapi dan sangat dalam. Tetapi Allah tahu. Allah tahu akan dosa itu. Dan Allah membuka hal itu. Tujuannya bukan membongkar-bongkar aib, saudara, bukan. Tetapi tujuan Tuhan adalah supaya Daud bisa sadar tentang kejatuhan dirinya, tentang betapa dia perlu Tuhan untuk bisa menghapus semua dosa dan kesalahan dia. Jadi saudara, Daud menyadari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tubuh dia, bahwa apa? Ada dosa di dalam dia. Maka Daud berkata, kehadapanmu Tuhan, tidak ku sembunyikan pelanggaran-pelanggaranku. Makanya Tuhan bilang apa? Daud, dia tidak sembunyikan pelanggarannya. Dia datang kepada Tuhan. Dan apa? Tuhan, ini aku telah lakukan ini. Tuhan tolong ampunilah aku. Ini yang Daud lakukan, saudara. Jadi karena pengampunan. Setelah bertobat ya saudara ya. Ada pengampunan dari Allah kepada Daud. Daud menjadi orang yang tidak ditolak. Kita teringat lagi tentang Saul. Kenapa Saul ditolak? Saul juga lakukan kesalahan. Dia menolak firman Tuhan. Betul kan? Karena apa saudara? Ya betul. Saul tidak bertobat sampai akhir. Sampai dia hancur dan mati di dalam dosa dia. Saudara, hari ini pun sama. Kita telah menjadi orang-orang yang telah ditebus lewat darah yang berharga Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya bagi kita yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita harus tetap memegang kehendak Tuhan. Memegang firman Tuhan sampai akhir. Bila mana kita jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa, jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda kita ada di dalam state dosa itu. Jangan saudara. Mari kita apa? Datang kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Itu sebabnya gereja selalu terbuka. Betul kan? Rumah Tuhan terbuka saudara. Supaya kita bisa datang, berdoa kepada Tuhan. Membawa setiap pergumulan kita. Saya percaya ketika kita lakukan itu, kita berdoa dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Kita tidak akan ditolak, tetapi kita akan diterima dan sukacita, dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang melimpah bagi kita semua. Haleluya. Jadi saudara, Allah tidak mengingat dosa Daud yang terjadi. Allah hanya ingat Daud telah setia menjaga ketetapan dan peraturan Tuhan. Bayangkan saudara. Mengenai hal ini, Allah membuat Daud sebagai patokan, sebagai teladan. Di dalam sejarah raja-raja Yehuda Selatan saudara. Secara khusus, hanya 3 raja yang diakui sebagai raja yang baik. Hanya 3 raja. Dari banyak raja, hanya 3 raja. Siapa mereka saudara? Mereka adalah, ya, ada 3. Yang pertama itu adalah Yosafat, yang kedua itu Hizkia, dan yang ketiga itu adalah Yosia. Nah, itu ada di tabel, saya nggak tahu, bisa muncul nggak tabelnya?
Oke. Saya bacakan saudara. Mengenai Yosafat. 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Kemudian mengenai Hizkia. 2 Raja-Raja 18 ayat 3 dikatakan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Yosia, Raja Yosia. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara lihat di sini kesamaannya. 3 raja ini diakui sebagai raja yang baik. Yosafat, Hizkia, Yosia, raja yang baik. Atas dasar apa saudara? Atas dasar mereka ikut sepenuhnya jalan Daud. Haleluya. Sangat luar biasa saudara. Itu sebabnya teladan Daud menjadi dasar penilaian bagi kita yang hidup hari ini. Hari ini kita pun mendapatkan standar yang sama saudara. Jadi Daud telah dinilai dengan sangat-sangat baik. Penilaian bagi kita hari ini. Apakah kita bisa menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan atau tidak ditolak oleh Tuhan, tergantung bagaimana apakah kita mengikuti jejak Daud yang jalannya berjalan di dalam firman Tuhan atau tidak. Saudara, ada satu cerita. Jadi seorang pendeta dan pastor berdiri di pinggir jalan, dan mereka sambil angkat plang begitu ya, angkat plang atau angkat banner gitu. Terus mereka berseru, ya, di situ dikatakan akhir sudah dekat, berbaliklah segera. Jadi akhir sudah dekat, berbaliklah dengan segera. Mereka berteriak mengenai hal ini, berseru mengenai hal ini. Kemudian ada yang sedang bawa mobil lewat di depan mereka. Pas mereka lihat gitu kan, ini pendeta sama pastor ngapain sih, kayak orang gila, ngapain begitu-begitu berseru-seru di pinggir jalan. Akhir sudah dekat, berbaliklah segera. Ayo berbalik dengan segera, akhir sudah dekat. Dia bilang apa? Ngomong apa sih mereka? Dia tancap gas. Ya, dia tancap gas. Pas di tikungan tiba-tiba bunyi. Boom. Pendeta dan pastor lihat. Sepertinya kita harus ganti peringatan kita. Kita mungkin harus berserunya begini. Jembatannya sudah roboh. Berhentilah. Akhir sudah dekat. Berbaliklah. Jadi saudara, banyak orang yang tidak memperhatikan peringatan. Tetapi Daud memperhatikan peringatan-peringatan. Sama seperti itu hari ini pun. Mari kita menjadi orang yang berjalan mengikuti jalan Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan apa? Hidup berjaga-jaga atas kehendak Tuhan. Saya kutip apa yang Pendeta Abraham Park, penulis seri Sejarah Perbusaan, ini ada di buku yang ketiga, dikatakan begini. Orang yang berkenan di hati Allah bukan menunjukkan orang yang sempurna. Orang yang berkenan di hati Allah adalah orang yang meskipun banyak kesalahan, ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Membuat ketetapan hati lagi untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjaga firman itu dan menaati dengan setia. Haleluya. Jadi saudara, sebagai penutupnya, dengan cara ini kita bisa menjadi jemaat kudus yang tidak ditolak. Hal yang terpenting bagi orang beriman adalah tadi, seperti saya sudah bilang di bagian awal, yang terpenting adalah apakah kita menjadi orang yang ditolak atau tidak ditolak. Kenapa saudara? Karena inilah yang menentukan hidup kekal kita. Apakah kita hidup kekal di sorga atau hidup kekal di
neraka menderita. Seperti itu saudara. Jadi sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadi orang-orang yang tidak ditolak. Tetapi kita tetap hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus dan tetap berpegang kepada firman hidup. Haleluya. Saya baca ayat yang terakhir sebelum kita menutup. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kamu sudah ditolak katanya. Baik saudara, betapa penting bagi kita untuk introspeksi diri kita. Mari kita terus menggunakan firman Tuhan sebagai cerminan kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami. Engkau telah menerima Daud. Daud menjadi orang yang tidak ditolak. Melainkan orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang senantiasa dekat dengan hati Tuhan. Orang yang menjaga ketetapan Tuhan. Hari ini kami yang telah percaya Yesus. Bantu kami ya Bapa. Supaya kami bisa taat kepada perintah Tuhan. Supaya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan lewat firman-firman terperinci. Yang telah Engkau jelaskan dan telah Engkau izinkan semua kepada kami lewat buku seri sejarah penebusan. Bapa terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan tetap kami memohon lindungan Tuhan. Kami tetap memohon belas kasih Tuhan supaya kami dimampukan bisa mewariskan iman kami kepada anggota keluarga kami. Lebih lagi ya Bapak, kami bisa menginjil, membagikan terang Tuhan kepada banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa dan penuh ucapan syukur. Amin. Baik saudara, bila mana ada pertanyaan atau suatu hal yang ingin disampaikan, silakan saudara ketikkan, tuliskan di bagian kolom komentar di bawah layar saudara itu. Dan saya himbau untuk terus mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan, baik itu lewat ibadah hari Minggu pagi, ibadah hari Minggu siang, ibadah hari Senin pagi jam 10, kemudian hari Kamis pagi jam 10, dan hari Jumat jam 10 pagi. Mari kita bertumbuh senantiasa di dalam firman Tuhan. Sampai kita bertemu kembali, shalom dan mari menginjil.